2006 zaman SMA itu kan saya sudah mulai bisnis. Dulu pulsa itu belum seperti sekarang. Kan Iya. sekarang kuota pulsa juga Udah ada banyak ya. vouchernya sekarang Voucher. ya. Siap. Dulu itu voucher yang gede-gede. Berarti dari zaman itu tuh udah ada yang kayak Fisik ya, bentuknya pulsa fisik ya nyebutnya ya, ya. tapi dikredit kan? Saya yang kreditkan waktu itu. Sebelumnya terima kasih Bang udah menyempatkan waktu untuk datang di acara kami. Mungkin Bang, kami kan boleh minta kesan awal Abang bisa naik menjadi seperti sekarang, kayak awal-awal meniti karir itu kan pasti ada kesusahan, kayak tantangan yang paling berat lah menurut Abang di awal-awal itu, boleh diceritain? Untuk dunia bisnis ini ya. Iya. Jadi 2006 zaman SMA itu kan saya sudah mulai bisnis kecil-kecil. Dulu jual pulsa. Oh, awal jual pulsa ya, Bang? Jual pulsa. Dulu pulsa itu belum seperti sekarang. Kan Iya. sekarang kuota pulsa juga Udah banyak ada ya. vouchernya sekarang Voucher. ya. Siap. Dulu itu voucher yang gede-gede. Iya, Vouchernya dulu. besar-besar. Dia main gesek juga gitu ya. Nah, itu saya belinya langsung di gerai-gerainya. Terus saya kreditkan. Itu Itu zaman SMA. berarti dari zaman itu tuh udah ada yang kayak Fisik ya, bentuknya pulsa fisik ya nyebutnya ya, ya. tapi dikredit kan? Saya yang kreditkan waktu itu. Cuman macet. Oh, berarti udah ada kayak pengalamannya macet tuh udah Oh, ada, udah Bang. ada tuh, udah macet tuh. Nah itu ya, seluk-beluk namanya bisnis ya, namanya Iya. pahit-pahitnya bisnis. Mulai dari situ saya mulai, waduh ini kok kalau bisnis ada pahitnya begini kan, mulai belajar di situ. Kemudian bisnis juga stiker, Oh ya, jual-jual stiker. Dulu zaman itu percetakan jarang, ya kurang dulu zaman itu. kurang. Saya kerjasama dengan dosen Unip. Dia produksi manual gitu, stiker, ya saya jualin. Tuh. Berarti di zaman tahun 6 ke bawah, 2006 ya? 2005 lah waktu itu kalau nggak salah. Karena kan dulu percetakan itu juga kayaknya susah untuk printing tuh, cuma ada Iya, di Jogja setahu aku. betul. Jadi harus order ke luar terus Iya, kan. order Itu keluar masih terus. masih jarang sekali di Bengkulu. 2006 tamat SMA, saya mulai bisnis yang agak serius nih. Kalau kemarin kan ya namanya masih SMA lah Ecek-ecek ya. lah. Itu bisnis scaling. Apa itu? Scaling itu multi level marketing, MLM. Nah, saat itu MLM begitu tren sekali kan. Jadi saya belajar. Belajarnya itu gara-gara orang, kenapa sih MLM ini dipandang sebelah mata? Justru saya penasaran. Jadi saya pelajari, oh ternyata MLM itu begini. Nah, nyangkutlah di Keling waktu itu. Belajarlah di Keling. Di Keling lah yang akhirnya merubah saya sampai hari ini. Dulu di situ ada sekolahnya, sekolah bisnisnya, kemudian sekolah public speakingnya. Nah, sampailah 2008 akhir saya pindah ke Jakarta. Oh iya, ya Pindah aku lihat Jakarta. di situ ya, Bang. Di Jakarta bisnis sambil kuliah tuh ya. 2006 itu juga sambil kuliah waktu itu di UNIF. Unif. Ambil Fakultas Ekonomi, Studi Pembangunan. Iya, ruangannya Rekanan lucu. nama ini nih kan. Iya, rekanan. Kami dulu di gedung A. Jadi masuk di situ, keluar balik ya langsung balik kan. Jarang main ke belakang gitu. Kemudian 2008 pindah, 2009 mulai bisnis, 2010 mulai kuliah lagi di Gunadarma saat itu. Ambil komputer. Itu dari ekonomi, terus mau pindah ke komputer itu gimana sih, Bang? Ya pada dasarnya saya Motivasinya. melihat begini, ini ke depan nih apa sih yang dibutuhkan dunia saat itu kan. Yes. Nah saat itu teknologi belum sampai seperti ini. Ya. Cuman perkembangan itu sudah mulai terlihat. Sehingga disarankan waktu itu diskusi dengan kakak kandung, udah ambil aja komputer karena dunia mulai ke arah digital saat itu. Ya. Waktu itu WA juga baru-baru. Baru mau berkembang. Masih ada BlackBerry. Oh ya, zaman itu adalah BlackBerry yang masih tren.
Android belum ada. Belum ada Belum itu. ada. Nah, Android tuh yang paling canggih itu cuman BBM tuh. ya BBM, WA baru-baru mulai, masih ada satunya WA itu apa tuh? Telegram juga Telegram. bukan, line. Oh iya, ya, line Line yo. saat itu Telegram belum ada malah. Ya, mulai dari situ saya main komputer. Nah, di situ saya di Jakarta begitu ya, saya masuklah dunia per-MC-an. MC misi seminar, jadi pembicara seminar. MC itu dari Jakarta udah diubek-ubek ya. Mau Udah Jakarta Barat, keliling. Jakarta Timur, manapun, Jakarta, Depok, segala macam yang pinggir-pinggir sudah. Ada kesempatan sampai ke Semarang, Jawa Tengah, MC-nya di Jawa Barat itu sampai ke Sukabumi lah dan segala macam. Terus sampailah 2014. Di 2013 itu saya ikut pelatihan di Tantowi Yahya. Itu di mana, Bang? Sekolah di Jakarta. Oh, Tantowi masih di Yahya itu sekolah MC. 2013. 2014 saya pindahlah ke Bengkulu. Mm-mm. Masuklah RBTV di saat RBTV. itu. Nah, di RBTV mulailah masuk ke dunia moderator itu kan, news anchor dan segala macam. 2021 sebelum Covid, 2019. 2019. Saya mulai bekerja sama dengan teman, mendirikanlah pelatihan public speaking. Di situ masih kelas MC saja yang kami buat. Belum Karena ada kelas lain, belum public speakingnya, karena saya lebih ke MC kan. MC. Tapi emang basic public speaking sudah ada. 2021 saya ikut pelatihan kembali public speaking di Tantowi Yahya di Jakarta. Oh, kembali lagi. Balik lagi untuk pelatihan doang nih, Ya. gitu kan. Sudah 2021 selesai balik dari pelatihan, itulah saya mendirikan perusahaan sendiri, Lembaga Profesional Skill Center Bengkulu. Di situ mulailah buka public speaking dan pelatihan lainnya itu. Mungkin masih banyak yang kurang tahu kan, Bang, di mana lokasi tempat lembaganya ya. Boleh dikasih tahu siapa tahu kan dari teman-teman bisa untuk mau ikut ke pelatihan ya. Pelatihan. Kita buka di The Bencolen Coffee Resto itu di Anggun dekat Masjid Brendo itu, Masjid Agung Atakwa. Itu ada restoran di situ, bekerja sama dengan restoran itu. Silakan nanti yang mau tanya-tanya juga boleh ke sana. Yang langsung mau ikut pelatihan juga boleh. Nah, tapi Bang, Rifki itu kan termasuk alumni SD 52 Kota Bengkulu. Oh iya. Iya, tapi kan udah jauh jaraknya. Tahun berapa lulus? Tahun 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah. 2016. Udah jauh sekali. Tapi kakak-kakak Rifki itu udah alumni juga di sana. Alumni tahun berapa kakak-kakaknya? Kelahiran tahun berapa? Kak? Tahun 93 sama 96. Nggak ketemu juga sih. Iya, nggak ketemu. Dari SD itu ada kepikiran nggak sih, Bang? Atau pas SMP udah kepikiran mau jadi public speaker atau mau jadi MC atau gimana? Zaman SMP yang saya sudah mulai kepikiran. Kalau zaman SD, kita namanya SD kan, main macam-macam, belajar. Nah, SMP itu saya sudah mikir, saya mau jadi pengusaha. Oh, pengusahanya, kalau public speaking nggak kepikiran. Pengusaha nih, nggak mau kerja. Kemudian ditawari orang tua bahkan suruh jadi PNS pun saya tolak. Zaman itu PNS masih bisa bersifat jatah-jatahan. Ya. Jatah ya, bukan maksudnya titipan bayar ya, tapi jatah gitu. Itu saya tolak. Bahkan saya bilang kasih sama orang yang lebih membutuhkan. Saya bilang. Itu saking saya berpikir mau jadi pengusaha. Jadi SMP itu saya sudah berpikir saya mau jadi pengusaha. Pengusahanya apa? Belum kepikiran. Nah, barulah kepikiran di saat tahun 2014 saya masuk Bengkulu. Saya berpikir, loh, Bengkulu kok nggak ada pelatihan public speaking sih? Kok di Bengkulu nggak ada pelatihan MC sih? Pas saya lihat-lihat yang buat itu pun dari Jakarta, paling buat seminar-seminar. Orang Bengkulunya nggak ada. Makanya saya buat itu. Selama di ekonomi, Bang, atau melihat program public speaking di Bengkulu untuk era sekarang udah makin maju dari yang lalu atau masih kayak mandek di situ-situ aja, Bang? Bengkulu. Di Bengkulu ini uniknya begini. Jadi begitu kita buka 2019 saja, kita buka seminar gratis pun sedikit peminat.
Nah, ini yang saya agak aneh, ini kenapa sih? Maksud saya kan, ketika kita gratiskan pun mereka kok nggak mau gitu kan. Ketika kita pancing dengan sertifikat, nilai, misalnya kerjasama dengan dosen akan ada Iya. nilai, itu baru rame. Oh, Artinya yang saya simpulkan bahwasanya anak-anak muda di sini mereka lebih berpikir untuk nilai ataupun iya. sertifikat gitu Iya, loh. benar. Bahkan ada yang menanyakan ada transportnya nggak, gitu-gitu kan. Itu udah ditanya transport Ya ya. artinya begitulah. Nah, saya pikir loh, belum terbuka saja sih gitu kan. Terus juga Pemikiran. dunia public speaking saya lihat di Bengkulu dari 2014 saya kembali lagi Bengkulu itu emang MC ya yang saya lihat itu masih agak terlalu gimana ya? Kacau. Bukan kacau ya, masih tradisional lah gitu loh. Sehingga saya yang dapat ilmu yang sudah dari Jakarta nih, pengen banget nih bagaimana saya bisa memberikan ilmu-ilmu ini ke teman-teman nih, sama-sama MC waktu itu ya MC. Saya pun ajak mereka untuk sama-sama belajar, kita sharing-sharing aja nih. Juga enggan gitu loh, mereka enggan juga. Mungkin karena ego masing-masing Bisa merasa ya, jadi, Bang, apalagi merasa saya pendatang baru iya katanya katanya kan. siapa sih pendatang Siapa Ranggi nih? ngajarin Ya orang. walaupun udah seluk-beluk di Jakarta begitu kan, Hmm. ya udahlah saya pikir nggak usah keras-kerasan kan percuma gitu kan. Ya paling itu. Gitu. Tapi kalau yang eh, MC yang termasuk orang yang dikenal di Bengkulu, pernah nggak sih Bang yang mau sharing sama Abang ketika tahu latar belakang Abang yang sudah banyak Eh, di luar itu? Sekarang sih ada. Kalau Sekarang ya? awal yang senior-senior MC itu bener-bener kayak ya ego tadi mungkin Iya, ya. ego. Saya sih nggak tahu lah ya kenapa begitu. Cuman saya pikir mereka hanya enggan itu melihat saya belum ada bukti. Itu Iya. aja sih saya Karena pikir baru ya. tadi ya, Bang. Ya positif thinkingnya begitu. Hmm. Sekarang sudah mulai banyak. Adalah satu dua orang yang sharing-sharing. Ngobrol ya. Bahkan beliau ini berpikir bagaimana kita punya SOP untuk MC di Bengkulu. Wih, itu bagus ya. Iya kan? Iya, Bagus bagus ya. idenya, cuman Hmm. penerapannya ini gimana saya bilang. Karena MC-MC yang senior pun sudah enggan belajar. Ya, karena udah merasa Ya, senior nah tadi. itu akhirnya target beliau ini, teman MC ini, ya udah untuk penerusnya aja anak-anak muda yang masih kuliah lah, ini coba kita gini. Tapi sampai hari ini belum berkelanjutan lagi nih Berarti obrolan itu. belum ada tindak lanjut yang bikin SOP untuk itu tadi, Bang. Ya, Belum ada tindak lanjut ya. belum. Paling saya sih sudah punya materi itu ya. Tinggal bagaimana anak-anak muda, khususnya juga di Unip ini, yang mau jadi MC, yang sudah biasa jadi MC, ayolah belajar ke sini. Karena megang mic aja ada caranya. Iya, sebenarnya. Ya, aku udah pernah sih lihat. Kan biasanya ada di TikTok, Bang. Eh, Cara megang, terus cara jalan aja, itu pun ada, diajarin semua. iya gitu loh. Jadi nggak sembarangan mau jadi MC itu bukan hanya sekedar ngomong. Iya, benar. Jadi MC bukan hanya sekedar berani tampil di depan. Ada semua tekniknya gitu loh. Ayolah gitu kan belajar. Nada juga diajarin, Bang. Iya, MC resmi beda. Ya, MC non resmi beda. MC for, semi semi formal ya. formal pun beda. Begitu juga dengan public speaking. Public speaking lebih luas. Ya, lebih. Kita presentasi itu disebut public speaking. Kita apalagi ceramah itu juga public speaking. Yang buat konten-konten itu juga public speaking. Iya. Nah itu ayolah belajar. Nah, kan kami ini kan anak ekonomi nih, Bang. Jurusan akuntansi ini kaitannya tuh langsung sama seorang wirausaha lah, Bang. Ya. Menurut Abang ada nggak sih, Bang, untuk kayak orang yang baru mau mencoba bikin usaha? Karena kan di era sekarang tuh kalau cuman untuk nunggu orang datang tuh kan itu kan agak sulit. Betul. Jadi ada nggak Bang sih tips yang biar supaya orang tuh mau tampil di depan kamera untuk menarik pelanggan datang ke usaha dia tuh, Bang? Berarti sifatnya digital marketing nanti akhirnya Iya, kan. digital marketing. Artinya dia berbentuk digital nih. Mm-mm. Karena saya membedakan, ada yang digital marketing, ada yang offline nih. Mm-mm. Caranya beda-beda semua kan. Kalau Iya. digital marketing, kita bagaimana menarik dengan depan kamera ini. Satu-satunya yang perlu dipelajari ataupun triknya, ya pelajari public speakingnya. Mau online mau offline ya public speakingnya. Gitu. Iya. Perbedaannya nanti kalau yang di depan kamera kita nggak ketemu orang langsung. Iya, benar. Iya kan? Nah, kalau yang offline kita ketemu orang langsung enak nih. Orangnya kita bisa lihat gestur orang itu.
Ketika apa yang kita omongkan dia agak menolak, kita kelihatan. Iya, tahu, sudah tahu. Gesturnya tuh kelihatan. Sehingga jangan diterusin. Oh, jangan Ya udah tahu dia menolak. nolak ya. Jangan Kalau diterusin. dikejar nanti malah risih orangnya. Betul, besok nggak bisa datang kita. Ya. Kalau hari ini dia nolak terus kita kejar terus, dia ngeblok. Kalau sudah ngeblok, besok kita mau follow up, mau datang lagi, mau nawarin lagi, dia udah ngindar. Nah, itu yang offline. Itu offline. Sedangkan online kita tidak akan berpikir ke arah situ. Yang pikiran kita bagaimana menjelaskan produk kita ini yang terbaik tanpa menjelekkan produk orang. Ya. Ya kan? Banyak contohnya. Banyak. Ini juga nih jenis-jenis ini ya kan. Jangan sampai kita menjelekkan produk orang aja. Ya, demi naik nama kita ya. ya. Jangan ikut orang lah. Yang penting produk kita sampaikan yang terbaik. Nah, cara menyampaikan ini yang perlu dipelajari. Bagaimana orang menarik dengan gestur kita, bagaimana kita menarik dengan penyampaian kita. Karena kalau produk, saya pikir semua produk bagus. Ya. Nggak mungkin produk kita jelek-jelekin kan? Nggak mungkin, Bang. Karena kan kita mau laku lah. Laku gitu ya. Ya sudah, pokoknya triknya ya bagaimana public speaking kita benarin. Public speaking itu, panggil Rifki, Bang. Rifki, Ya. bukan omongan saja. Public speaking itu ada gestur di situ, ada vokal ya di situ, lalu ada bagaimana teknik membuka sebuah obrolan, ada teknik menutup sebuah obrolan. Begitu juga dengan jualan. Bagaimana kita membuka ketika kita mau jualan. Karena jualan itu ada yang sifatnya tembak langsung, ya, ada yang sifatnya bercerita dulu. Ada yang door to door ibaratnya. Ya, itu kalau offline itu door to door. Kalau online kita tidak harus bilang, oh minuman ini bagus. Yang itu tembak namanya. Langsung nembak. Ya, langsung nembak. Kita bisa kemana-mana dulu. Misalnya kita menyampaikan bahwa aduh kalau haus, mana sih minum ini? Nah, gitu-gitu. Itu soft namanya. Marketing, digital marketing soft. Banyaklah tekniknya, Ki. Sebenarnya. Saran saya sih kalau teman-teman dari Himatansi ya. Himatansi mau buka sebuah usaha, berpikirlah bagaimana penjualannya, jangan dulu produknya. Oh, berarti kita tuh harus melihat tren dulu. Pasarnya dulu ya. Trennya kemana? Kalau misalnya kita cuma bisa produksi air nih misalnya. Yang kita pikirkan nih air mau jual kemana? Mau dilempar kemana? Ya? Jangan berpikir, oh air ini kemasannya harus begini, harus begitu. Nanti dulu. Kebanyakan biaya produksi nanti kan. Iya, nanti cost-nya lebih. Apalagi akuntansi ngerti lah ya. Lebih paham begitu. Jangan dulu, biarkan dia seadanya tapi oke, gitu ya. Kita pikirkan dulu lempar kemana. Kita pikirkan persaingannya. Kita pikirkan lagi, banyak lah untuk jenis ke penjualan. Yang penting barang yang kita punya tuh keluar dulu ya, Bang? Yes. Daripada kita memikirkan apa sih yang bentukan. Produksi dan segala macam udah bagus banget, orang nggak ada yang beli kan percuma. Habis duit modal kan? Ya, modalnya udah besar, untungnya nggak ada. Nggak ada, nah itu. Mungkin kalau Abang juga pernah kan jualan di sembari kuliah. Kami tuh masih susah untuk membagi waktu di sela-sela kuliah dan jualan. Mungkin dari Abang dulu itu gimana sih, Bang? Cara mengatasinya? Emang, jadi dari sekian orang yang saya lihat bisnis dan kuliah, ini mau nggak mau biasanya ada salah satu yang hancur. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya, Bang? Ada yang hancur. Yang mana yang harus kita korbankan? Pilihannya begitu dulu. Tetapi tidak menutup kemungkinan semua bisa jalan. Cuman nggak bisa setara begini. Kita harus mendahulukan kuliah kah atau jualan bisnis. Ini kalau yang bersifat kita sendiri, belum ada karyawan. Berbeda kalau misalnya kita modal kuat, langsung ada karyawan. Nah, kuliah masih aman nih. Tapi kalau enggak, kita harus korban dulu nih satu. Gedein dulu usaha, modal udah bisa, bukan modal, keuntungan sudah bisa bayar karyawan, baru bisa fokus nih kuliah. Kita maintain saja nih. Dan itu juga banyak contohnya. Kita tahu yang jualan baju-baju pernik di Bengkulu ini, itu dulu masih kuliah,
bisnisnya yang ya kalau sebut merek nggak salah ya, yang di dekat rumah dinas wali kota, itu saya tahu dia kuliah dulu itu bisnisnya sambil kuliah. Sambil kuliah. Nah, tapi saya nggak tahu apakah eh, beliau ini juga sempat mengorbankan kuliah atau tidak. Tapi secara umum saya lihat pasti ada sedikit korban dikit lah ya. Tapi karena bisnisnya bagus, mungkin cepet nih naik, karyawan ada, udah tinggal maintenance, kuliah lanjutin dulu gitu sampai dia selesai. Saran saya begitulah untuk anak-anak kuliah, atau cari bisnis yang jangan terlalu mengganggu waktu kuliah. Contohnya tadi, Bang? Contoh, misal jangan ambil bagian produksi. Bisnis itu kan ada yang produksi, ada yang penjualan. Iya. Jangan ambil yang produksi, pusing. Kita diproduksi. Karena harus fokus. Ya, cari aja barang dengan orang, kita jual. Nah, jual ini kan bisa sambil-sambil dengan ke teman-teman. Ya. Di luar apa? Kuliah lagi libur, bisa kita jual gitu loh. Jadi pemasaran lah, ambil di bidang pemasaran. Contoh-contoh bisnis-bisnis pemasaran itu yang udah gede kan Alfamart, Indomart. Ya. Dia nggak ada produksi loh. Sekarang aja dia ada produksi. Ya kalau kita tahu tuh kalau soal Indomaret dan Alfamart tuh biasanya dia tuh ada kayak ngambil dari perusahaan Wings yang lain. Ya. Setiap perusahaan dia kerjasama. Akhirnya dia nggak produksi kan? Ya, dia hanya menjual. Ya, itu bisnis hanya untuk menjual. Nah sekarang aja dia sudah mulai ada label-label Alfamart-nya punya minuman biasanya sendiri. Itu pun saya rasa ini mungkin mungkin dia tidak produksi sendiri, hanya kerjasama juga. Oh berarti dia cuma menempel merek, tapi dia beli MOU-nya dia merkin merek dia, mungkin begitu, tapi nggak tahu saya ya. Artinya ambil aja wilayah itu. Jadi ada orang yang produksi air misalnya nih, air kerjasama kita yang jual, supply sana, supply situ. Oh udah gampang, kuliah jalan itu juga jalan. Berarti kayak sekarang tuh kan Bang di TikTok tuh banyak kayak pre-love kayak gitu. Berarti itu tuh emang untuk anak kuliahan emang disarankan baiknya kayak gitu. Masih bisa begitu. Cuman kalau udah banyak yang main, iya sih. Cari yang lain lah gitu kan. Banyak loh bisnis yang sifatnya mau jual aja. Misal kita pergi ke tempat produksi, ada tuh teman saya Jamu Kito misal. Oh iya di Panorama. Di Panorama. Oh, iya. Dia kan produksi, dia tuh pabrik loh. Di sana tuh Bang. Di situ pabrik loh kelasnya pabrik. Ya udah kita pasarkan kemana, kita yang nawarkan ke orang atau kita supply kemana. Apalagi kalau mainnya bisnis supply, kita deal di situ. Ya udah nanti minta tolong dari pihak pabrik yang ngantar, nggak usah kita yang ngantar, duit masuk, nah gitu kan. Atau yang lain, misal produksi apa ya, ya kayak kemarin saya mau produksi bukan produksi air, menyuplai air. Kita punya PDAM yang sudah produksi air, PDAM Kota Bengkulu. Nah, itu bisa kita supply kemana? Ke lapangan futsal, ke kantin. Udah supply. Yang produksi dia, yang nganter dia. Yang dikali. Ya kita hanya masarin. Jadi kayak marketing berjalan lah. Nah, itu duit itu. Ya, apalagi masih umur muda nih kan. Mungkin Bang, kita cerita sedikit ke hobi Bang. Hobi apa nih? Kalau Abang hobinya tuh kayak apa, gym atau apa sih? Hobi. Jadi kalau hobi itu saya emang olahraga. Semua olahraga saya hobi. Karena sekarang waktu yang agak terbatas, ya kan, umur juga sudah tidak membohongi gitu ya. Akhirnya saya pilih hobinya di futsal. Oh, suka main futsal. Ya, jadi dulu sebelum itu bola, karena futsal belum tren. Bola kaki, sampai saya pernah lolos ke seleksi PS Bengkulu. PS Bengkulu untuk U21 atau U17 ya, lupa saya. Itu cuman begitu latihan seminggu kita diseleksi kembali, seleksi kedua yang saya tidak lolos. Tapi kalau dilihat itu bola di Bengkulu ya Bang, kayak kurang minim lah dari pihak pemerintah untuk kayak tempat latihannya juga ya, kurang. Sekarang sih sudah ada nih, lagi naik-naiknya nih untuk klub lah ya, klub bersifat klub. Ya itu emang support pemerintah
masih minim. Minim. Kita maklum sih, pemerintah kita anggaran berapa sih ya PBD gitu-gitu ya. Cuman jangan sampai mati lah. Kita Iya. anak-anak muda yang hobi-hobi, ya ayo lanjutkan. Ya gitu. Hampir mati sih Bang kalau menurut aku. Iya, Di tergantung pemerintah lagi nanti ya. Iya. Apa lagi ya? Kalau Rifki hobi futsal nggak? hobi, Hobi ya? ya Kapan main kita? malam Selasa Bang kami Malam main. Selasa. Bang. Di mana malam Selasa? Malam Selasa kemungkinan di family mungkin. Malam Selasa itu berarti Senin malam ya? Ya, Senin malam. tapi sparring sih Bang. Oh, sparring. Kalau mau main Kalau sparring ini saya nanggung sih. Mending yang fun-fun aja. nanti kalau fun boleh Rifki ajak untuk main mini soccer gitu Bang. Main di soccer jadi, ayo. Nanti Rifki ajak untuk nanti teman-teman banyak kok ini main. Aman. Kan Bang, kami tuh sering lah disuruh tiba-tiba jadi kayak suruh doa pas acara, disuruh nge-MC. Mungkin ada nggak sih Bang cara untuk ngatasin biar nggak gugup atau minder lah? Takut kadang kan suara kita tuh tak cempreng lah, tak terlalu lembut lah. Cemas ya, nervous Iya, kan. nervous. Nervous itu sebenarnya hanya ada di kepala gitu. Misal kita berpikir, misalnya Rifki deh, apa yang membuat Rifki nervous? Contoh ambil sampel kamu disuruh apa? Disuruh MC. Kayak disuruh tiba-tiba ngomong tuh sering gemeter lah. Ya. Disuruh Ambil sampel dulu. Kamu ngomong di mana? ngomong di ini apa forum kayak acara pembukaan KBS lah Bang. Oke, kamu jadi apanya? Ketua panitia atau? Ketua panitia. Ketua panitia harus kata sambutan laporan kan? Ya. Apa yang kamu pikirkan kok jadi nervous? Itu dulu. Kayaknya sih karena lihat yang ada di samping kita sih Bang, kayak dosen, terus ada WDW Berarti orang-orang dengan level-level tinggi. Iya. Ada yang lain? Enggak sih. Ambil satu sampel itu. Itu kamu nervous itu karena kamu berpikir ada orang yang level tinggi. Berarti kan ada di pikiranmu kan? Ketika kamu kata sambutan, orang yang tinggi itu ngapain? Dengerin atau dia melempar apa gitu sama kamu? Diam aja sih Bang. Diam kan? Ya, dengerin Dia aja. dengerin kan? Berarti nggak ada masalah kan sebenarnya? Sebenarnya ya? Iya, nggak ada masalah. Tapi kan di pikiran kita kemana-mana kan? Iya. Artinya cara mengatasi nervous satu-satunya bermainlah di sugestinya. Sugesti kita nih lah. Yang buat kita tuh Iya. Lah sekarang takut. Apa di situ ada dosen. Lah terus dosen di situ ngapain juga? Nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Atau takut apa lagi? Misalnya takut dilihatin orang. Lah ya emang kita dilihatin. Terus ngapa gitu kan. Misalnya takut dilihatin orang. Jangan dilihat. Kitanya jangan lihat dulu. Sampai nervous agak turun baru kita lihatin. Cuman jangan nunduk juga gitu kan. Pas lagi ngomong jangan nunduk, tetap begini, cuman jangan dilihat satu-satu. Makin grogi nanti. Tuh, apalagi yang takut apa? Banyakan takut salah ngomong, misalnya belibet. Ya kuasai materinya. Apa yang mau disampaikan tuh siapkan dulu, gitu loh, gitu kan. Itu semua kan ada di pikiran sebelum kita maju. Iya. Artinya sebelum maju tuh bermainlah di pikiran juga, bahwasanya tenang aja. Santai. Tenang Ranggi, Rifki santai gitu kan. Orang di depan kamu ini juga manusia. Nggak makan gitu, orang gitu. Nggak makan orang. Anda sampai ditakuti gitu kan. Mati juga enggak gitu kan. tapi Bang, kadang tuh kan ada orang-orang tuh yang awalnya tuh udah menguasai benar kan materi kan. Pas udah dikasih mic di depan orang, ngeblank. Itu biasanya tuh masih suges kah atau ngeblank itu efek dari nervous. Oh, masih sama ya? Ya, jadi efek dari nervous. Ketika kita sudah persiapan, terjadi nervous, blank lah itu. Jadi bukan karena blank kita nervous, tapi efek dari nervous ngeblank. Efek dari nervous selain ngeblank, getar-getar. Ada orang yang sakit perut, lambung naik. Ya, ada yang mau kencing, di bawaannya demam panggungnya itu. Itu efek semua tuh. Sampai efek bukan terjahat apa ya? Keringat jagung bukan sifat ya keringat jagung terburuk efek terburuknya itu dia tercekat, istilah dalam dunia public speaking. Tercekat itu dia terdiam, tapi sebenarnya ada yang mau diomong tapi nggak keluar.
Oh itu yang level-level 10 lah saya bilang 1 sampai 10 dia level-level Paling tinggi, 10, Bang. paling tinggi. Nah, itu semua efek. Sehingga gimana nih supaya kita tidak terjadi efek ini? Bermainlah di suges. Hanya suges kita itu yang kita mainkan. Positifkan pikiran. Pokoknya lurus bisa Iya, ya. Bang. minimal dari nervous 10 turunlah 2 jadi 8 di awal itu. Dari 8 bisa turun jadi 6. Yang kita kejar nervous itu paling enggak 2. Gemetar aja ya, Bang. Kalau gemetar tuh mungkin di level 7 8 ya kan. Level 2 itu paling enggak Oh, gitu-gitu napas dikit nggak lah teratur ya, ya. Bang? dikit-dikit lah. Tapi kan ketika itu sudah berjalan, udah enak itu biasanya. Udah biasa. Ya kan, kayak si Rifki. Rifki. Si Rifki misal nervous nih di awal, begitu udah ngomong di tengah-tengah kan nervous turun. Iya, Bang. Sampai di akhir udah nggak nervous karena udah selesai gitu kan. Ya itu nervous yang tinggi-tinggi itu biasanya di awal-awal. Jujur sih, Bang, dari awal sih sebenarnya memang agak nervous. Ya, Ngobrol sama Abang ya. dengan Tapi saya aja nervous ya. iya, apalagi sama yang lain, Bang. Ya karena saya mengerti sehingga ya kalau saya ngerti kan, lain sih enggak kan. Mungkin yang lain apa sih? Ajar-ajar. Biasa itu deh. Ya intinya kalau mau belajar mengendalikan nervous pun ya yuk pelatihan ke saya lah. Wah, itu. Langsung datang ya teman-teman. Karena itu perlu dilatih juga. Iya, nggak cukup satu kali. Suges itu tidak bisa sekali tek langsung jadi, Bang. jadi. Itu harus dilatih juga. Pengalaman kita berbicara di depan pun itu akan mempengaruhi nervous kita. Nah itu, jadi di kelas pelatihan saya itu memberikan terus pengalaman-pengalaman itu. Masuk ke otak, tertanam di otak, begitu real, dia langsung bisa ya? Iya, jadi agak enak. Itu yang dikejar. Lihat saya dulu gimana sih? Iya, awal-awal ya. MC. Pernah nggak Bang yang kayak kalau tercekat sih enggak ya, tapi bergetar minta ampun saya dulu. Oh, jadi di belakang layar, belakang panggung, pertama kali MC itu 2007 di Keling itu. Saya mimpin seminar besar saat itu dengan audiens seratusan orang lah. Perdana, perdana sudah rame ya, Bang? Ya. Cuman sebelum itu saya sering jadi panitia. Oh. Jadi panitia saya liatin MC-nya gitu kan. Oh begini, oh begitu. Saya pelajarin. Begitu pertama saya MC di belakang layar tuh saya ngapain? Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, apa aja pokoknya saya buka. Demi untuk menenangkan diri supaya suges tadi benar ini. Dulu belum tahu ilmunya. Iya, belum. Begitu tahu ilmunya, oh yang dulu saya lakukan itu sebenarnya benar. Cuman karena nggak ada ilmu, kurang tajam lah jadinya gitu kan. Iya. Makanya ilmu juga penting. Otodidak sih boleh, cuman untuk mempertajam untuk mempertajam harus dipelajari gitu. Jadi ya getar gitu ya. Di awal masuk pokoknya ngomong aja udah lupa kita akhirnya. Nervous tuh jadi lupa. Tapi awal-awal tuh pasti ngomongnya terlalu cepet, terlalu lambat. Karena jadi di Keling itu ketika masuk kita dikasih lagu. Lagu itu juga cukup menenangkan. Oh ya, biar turun nervous. Ya, jadi begitu maju, lagu udah masuk, lagu play gitu kan, kita masuk dengan audiens tuh kita joget-joget dulu lah bahasanya. Santai. Ya, tepuk tangan dulu lah, kita gini-gini. Jadi nggak langsung ngomong. Di situ nervous agak turun satu. Set gitu kan. Begitu musik kita minta mati, kita ngomong assalamualaikum dong gitu kan. Iya. Di situ udah lepas aja. Jangan kita pikirkan nervousnya. Kalau kita sibuk mikirin nervousnya, nggak akan jalan acaranya. Iya, nggak tahu ngomong kita. Gitu nanti. Iya sih, Bang. Itu tuh kayak awal-awal dulu Rifki pernah jadi dari ketua panitia. Awal baru masuk tuh jadi ketua panitia di acara bukber. Itu awal sih, Bang. Menunduk terus nggak berani ngeliat orang kan? Padahal di depan ada semua sampai salah sebut ini gelar dosen. Itu di kelas saya latih itu cara bagaimana begitu lagi nervous tapi kita harus melihat audiens itu ada tekniknya dan orang saya kasih begitu nggak mau belajar ya udah terserah. Terkadang kan ada yang mau menerima orang-orang itu, Bang. Ya makanya saya bilang ayolah belajar. Apa sih beratnya belajar gitu kan. Nggak bisa dipelajari lah. Mungkin Bang
Ini kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Bang. Boleh, Pak. Mungkin Bang karena kan Bukan ujian ya. kompre gitu Bang, kompre. Mungkin kan Bang dari Abang kan udah banyak tuh kan nanya kayak pelatihan Abang tuh udah banyak yang ikut. Dengan latar belakang yang berbeda tuh kayak Abang tuh gimana sih kayak menyesuaikan dengan latar belakang yang cukup banyak ini Bang? Dari muridnya ini. Iya, murid. Ya, saya kan mempelajari karakter manusia nih. Hmm. Ada karakter manusia yang saya pelajari, mereka punya karakter sendiri-sendiri. Di situ juga saya cara ngajar pun agak sedikit berbeda-beda gitu. Yang saya selama ini saya tangani itu kan yang dewasa-dewasa ya. Yang anak-anak awal-awal saya tangani, begitu sudah banyak dan rame ya saya Pindahin. cari coach. Ya, saya latih coachnya. Nah, yang saya tangani ini emang berbagai macam karakter kan. Tetapi yang namanya pelatihan ya teknik ngelatih sama. Mau nggak mau ikut gitu Harus kan. ikut ya. Harus ikut. Kalau nggak jadi kan. Iya, benar. Dia protes pula nanti kan, nggak jadi. Tetapi pendekatannya yang beda-beda. Contoh, kalau ada yang tipe orang dia suka ngobrol. Nah, pendekatannya saya ajak ngobrol. Ada tipe orang yang pendiam, diam, ngomongnya to the point, tak. Langsung nembak ya. aja ya, Bang. Sama, saya buat begitu juga. Oh, berarti harus menyamakan dengan latar belakang yang berbeda. Betul. Jadi kita bicara pun menyesuaikan audiens. Jangan sok-sokan kita yang mau dilihat. Nanti ini bahasa marketingnya jadi nggak masuk. Malah jualan kita malah nggak diterima orang. Nah, gitu bahasa. Jadi menyesuaikan begitu sih. Kalau ada mak-mak, ini kan mak-mak kan ada yang suka bercanda, ya ikut bercanda. Dia ngomongin masalah beli shopping, ya kita ikut ngobrol tentang shopping. Pokoknya harus menyesuaikan terus ya Bang? Iya, walaupun nggak pernah shopping misalnya gitu. Kita begitulah, kurang lebih pendekatannya yang beda-beda. Mungkin Bang, dari mungkin udah di Bengkulu kan, udah ada kayak usaha-usaha public speaking yang ada di Bengkulu. Mungkin ada perbedaan nggak sih Bang dari Abang dari tempat lembaga yang lain gitu ya? Dari lembaga lain. Kalau lembaga yang lain saya lihat belum bentuknya seperti saya. Oh, yang lain ya Bang? Ya, jadi saya berani mengklaim lembaga saya hanya satu gitu kan. The only one. The only one, bentuk yang saya. Nah, bentuk yang lain ini dia masih bentuk seminar, workshop. Sedangkan saya ini sudah kursus dan pelatihan. Benar-benar kayak orang les lah. Iya, kayak les gitu kan. Setiap seminggu misalnya 2 kali atau seminggu sekali, ya gitu-gitu. Rutin bentuknya gitu. Karena memang tujuan saya nanti kayak sekolah. Oh, berarti kayak memang kayak bentuk modelnya itu kayak memang les nian. Iya, betul-betul kayak nanti dibentuk sekolah, tapi belum tahu nih konsepnya, masih saya matangkan lagi kan. Guyur lah nanti dulu kan. Seiring berjalan waktu lah ya, Bang. Nah itu, jadi perbedaan kami ini kayak les, bukan hanya sekedar ketemu klasikal ngomong ABC, mereka tahu apa enggak, bodo amat, enggak gitu. Penting masuk aja yang lain ya, Bang. Iya, enggak gitu. Jadi kita mereka daftar, bahkan kita tanya dulu nih kebutuhan mereka gimana, masalah mereka apa. Nah, nanti di dalam pelatihan kita prakteknya pun menyesuaikan. Kalau emang mereka lebih kebutuhannya nanti untuk skripsi misalnya. Oh, untuk ya kan, mau skripsi, mau presentasi, nanti kita arahkan lebih ke praktek presentasi skill. Presentation skill ini juga masuk ke dunia public speaking kan? Iya. Cuman perbedaannya mereka harus ada slide, ada materi panjang. Sedangkan yang lain misalnya kayak ibu-ibu dinas, kata sambutan dia seringnya. Ya. Nah, itu kita arah ke situ. Gitu-gitulah. Perbedaannya begitu. Jadi kita mau membentuk mereka, bukan dapat teori. Nah, ini ada pertanyaan dari live nih, Bang. Oh, boleh. Apa? Ini ada pertanyaan yaitu pertama, bagaimana cara memanfaatkan public speaking untuk memperluas jaringan lokal dan menarik investor yang ada di luar? Udah tinggi. Jaringan lokal. Iya. Yang saya tangkap nih jaringan ini pertemanan bukan maksudnya? Iya, pertemanan. Ya. Namanya public speaking, di dalam ilmu public speaking itu kan mengenal karakter.
saya bilang kan. Hmm. Untuk meluaskan ya berarti kita bisa berteman dengan siapapun karena kita mempelajari karakter orang. Itu. Harus dibedakan juga, public speaking itu yang mana sih? Kalau kita ngobrol dengan kawan di kedai kopi, itu bukan public speaking. Itu obrolan santai. Itu ngobrol. Tapi public speaking yang kita pelajari bagaimana kita tampil di muka umum. Oh, yang dilihat halayak Yes, ramai ya, Bang? walaupun audiensnya satu orang, tapi tetap dia berbentuk penyampaian sesuatu, ada materi di situ. Tetapi ketika kita sudah menguasai dunia public speaking, ngobrol dengan orang, ngobrol dengan teman baru yang kita kenal atau bersifat investor tadi, itu gestur kita sudah berbeda. Nggak lagi kayak ngobrol di kopi, gitu kan, walaupun nanti ngobrol nih. Santai. Ya, misal, saya ini ada teman calon investor, orang Jakarta. Karena kita mengerti public speaking, kita ngerti karakter, yaitu kita nggak ngomong Asal-asal ya. terus gitu, nggak ngomong asal-asal. Kita lihat karakternya. Saya bilang tadi, kalau orang ini dia sukanya to the point, ya kita harus to the Langsung point. tembak. Ya, jangan kita ngebacot gitu kan. Udah banyak waktu habis ibaratnya kayak gitu ya, Iya, Bang. ngobrol sana, ngobrol sini, enggak. Nah, itu menggunakan ilmu public speaking untuk mengambil hati investor itu di situ. Bukan hanya presentasi bisnisnya, tapi Iya, hati manusia ini yang harus kita pikirkan. harus. Iya. Iya, Karena masuk atau enggaknya itu tergantung dia. iya hati Klop atau enggak investor sama kita. kan. Nah, rata-rata manusia bukan investor. Misalnya kita saja ketemu orang baru, kalau udah nggak senang, gimana? Dari awal sih udah nggak mau Nolak dengerin dong. ya. Iya, Apapun yang dia jual, kita tolak. kita tolak. Begitu juga investor, dia manusia, bukan hewan, bukan jin, bukan malaikat, gitu kan? Yang datang-datang mau ngasih duit ke kita. Iya. Dia manusia yang harus kita servis lah ya bahasanya, bukan servis negatif, servis positif. Gimana kita melayani calon investor ini, terus kita ngomongnya juga enak. Nggak asal, Iya. nggak belok-belok ya, Bang. Sefrekuensi dengan dia. Nah, cara tahu dapat frekuensi dia tuh gimana kalau kita nggak pelajari public speaking? Iya, benar. Nah, itu maksudnya. Jadi ilmu public speaking bagaimana bisa untuk meraih investor itu di situ. Terus mempelajari sifat-sifatnya. Cuman itu kan perlu pengalaman. Ya, Itu butuh waktu. Kalau emang lama, tapi kita butuh investornya sekarang, pelajari aja cara menyampaikan presentasinya. Nanti kan ada tuh sesi si investor mau dengar presentasi kita nih. Iya. Ya udah, kita pelajari area itu. Jangan sampai kayak gugup. Ya, gitu kan. Jangan ngomongnya black-potan, terstruktur. Karena otak manusia itu mau nggak mau dia terstruktur, cepat paham tuh begitu. Untuk strukturan itu kan dipelajari gitu loh. Iya. Jangan udahlah. Iya, disepelekan ya, Bang. Dan nggak bisa belajar di YouTube University. Belajarnya ya di lembaga profesional skill center. Ayo datang. Nah, ini ada pertanyaan kedua, Bang. Apa tuh? Apa tips personal dari Abang biar public speaking terasa natural, nggak kaku kayak lagi baca skrip? Ya satu-satunya jangan baca. Oh, berarti otodidak langsung ini improv. Bahasa saya ya, improvisasi. Jadi kalau misalnya kita buat skrip nih, ya zaman saya dulu begitu juga. Dari assalamualaikum sampai assalamualaikum di akhir tuh saya tulis. A sampai Z saya tulis. Begitu real kita mau tampil, terpakulah kita dengan ini. Oh, jadi kayak iya kan, terpaku kan? Iya, Akhirnya kaku dong. Kaku. Nah, supaya natural, dibuat saja poinnya. Apa yang mau disampaikan itu improv. Untuk dapat improv, butuh waktu, butuh pengalaman, butuh pelatihan. Makanya, yuk pelatihan dengan saya. Gitu. Berarti contohnya kayak gini sih, Bang. Misalnya kan, kalau ibaratnya poinnya nih aqua nih kan. Ini apa? Air mineral. Jadi kita tuh nggak terpaku dengan bacaan yang ada di air mineralnya. Jadi kita kayak air mineral nih bagus loh untuk minum ini. Misalnya kamu mau presentasi di kuliah, kamu susun dulu nggak? Iya, disusun. Susun A sampai Z. Apa yang mau diomong ditulis.
Akhirnya pas maju, Kagok. ya kalau ini catatannya tinggal, gimana? Bingung. Bingung kan, ngeblank, apa yang tadi saya tulis ya? Gitu kan. Iya. Akhirnya nggak jadi kita ngomong. Tapi kalau hanya poin, kita tahu nih poin yang mau disampaikan, subpoinnya apa yang mau kita sampaikan, materinya kita udah kuasai dulu. Sudah, yang diomong tuh Ngalir aja ya, Bang? ngalir. Berjalan. Sehingga natural. Itu maksudnya kalau mau kejar natural. Tapi balik lagi, belajar dulu dengan saya. Itulah. Mungkin dari kami udah cukup sih, Bang. Oh, cukup. Jadi kalau perlu pembelajaran, ayo. Nanti Khusus himatansi boleh lah. nanti kemungkinan kita sharing-sharing lagi. Ya, kalau ingat ya untuk himatansi yang mau belajar dengan saya aman lah. Diskon aman itu kan. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, siap. Terima kasih. Wah, keren nih. Bisa dipajang di rumah nanti.